Papa, kemarin Om Atina hampir terjatuh sewaktu pulang dari rumah kita. Mungkin karena penerangan kurang jelas. Ayo Berham, bantu Papa mengganti lampu di ruang tamu karena sudah mulai remang-remang. Maklum, sudah 5 tahun lampu itu belum diganti. Ini menjadi peringatan buat kita untuk tidak membiarkan pelita hidup kita menjadi remang dan padam. Berarti harus waspada. Kita harus bersandar pada pelita hikmat yang memimpin kepada terang. Biasakan memiliki disiplin hidup dalam terang yang sampai pada pengalaman bersama Sang Pemimpin keselamatan kita. Yesus dibuat sempurna melalui berbagai penderitaan dan harus menghadapi musuh. Bagaimana dengan sahabat BDKA? Yuk perhatikan pelita hikmatnya. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita dalam kerajaan Allah. Kita akan belajar firman Tuhan di dalamnya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan beri kami kesempatan belajar akan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk boleh mengenal Engkau Allah yang berdaulat atas dunia ini, supaya kami boleh tinggal tenang hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tentu kalian masih ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Pernah suatu kali Tuhan Yesus berdebat dan orang-orang Yahudi menjadi sangat marah dan mereka mau menangkap Tuhan Yesus dan mau melempari Tuhan Yesus dengan batu. Di kesempatan lain ketika mereka marah, mereka mau menangkap Tuhan Yesus dan mau melempar Tuhan Yesus ke dalam jurang. Tetapi adik-adik, karena waktunya belum tiba, maka Tuhan Yesus terlepas dari tangan orang-orang Yahudi itu. Apakah maksudnya bahwa waktunya belum tiba? Maksudnya adalah waktu untuk Tuhan Yesus mengalami aniaya dan siksa untuk mati di atas kayu salib belumlah tiba. Maka Tuhan Yesus terlepas dari tangan orang-orang Yahudi. Tetapi apakah Tuhan Yesus tahu kapan waktunya? Tahu adik-adik. Dan ketika Tuhan Yesus tahu waktunya tiba, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Taman ini adalah sebuah taman yang terletak di dekat Sungai Kidron. Apakah yang didoakan Tuhan Yesus adik-adik di dalam taman ini? Tuhan Yesus berdoa supaya sekiranya mungkin Bapa di surga melepaskan Tuhan Yesus dari saat-saat yang gelap, saat-saat penderitaan yang begitu berat itu. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus mempunyai cinta kasih yang begitu dalam kepada Bapa di surga. Sehingga kerinduan hatinya adalah menyenangkan hati Bapa di surga. Sehingga dia mempunyai kerinduan untuk menggenapkan semua tugas yang Bapa di surga berikan kepadanya. Itulah mengapa hasil dari pergumulan dan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu adalah kerelaan Tuhan Yesus untuk jatuh ke tangan orang-orang berdosa dan mengalami penderitaan yang begitu berat. Di malam itu, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot telah mendapatkan perintah dari imam-imam kepala untuk memimpin prajurit-prajurit mereka untuk menangkap Tuhan Yesus. Prajurit-prajurit itu dilengkapi dengan pedang, dilengkapi dengan pentung, dilengkapi dengan suluh untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan inilah keahlian dari Yudas. Dia tahu di mana Tuhan Yesus berada.
sehingga mereka langsung dapat menemukan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Adik-adik, tahukah kalian bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh prajurit-prajurit itu adalah hal yang sangat memalukan. Mengapa? Pertama, mereka berani menangkap Tuhan Yesus hanya di malam hari. Dan makanya mereka harus membawa suluh. Bukankah Tuhan Yesus seringkali mengajar orang di tempat-tempat umum? Mereka tidak berani menangkap di tempat-tempat seperti itu. Yang kedua, mereka membawa pedang, mereka membawa pentung. Seolah-olah mereka mau menangkap penjahat besar yang bisa melawan mereka. Pada setiap kali Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran dan kebaikan jalan Tuhan. Sangat memalukan adik-adik apa yang dilakukan mereka. Tetapi itulah yang diperintahkan oleh imam-imam kepala. Dan ketika prajurit-prajurit itu datang dan menjumpai Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Nah, di saat itu kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Akulah dia." Adik-adik, apakah yang terjadi ketika Tuhan Yesus menjawab mereka, "Akulah dia"? Prajurit-prajurit itu langsung jatuh. Mereka tidak sanggup untuk menangkap Tuhan Yesus. Di saat seperti itu, Tuhan Yesus kemudian bertanya sekali lagi kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Kemudian mereka menjawab lagi, "Yesus dari Nazaret." Adik-adik, di saat itu kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Sudah kukatakan, akulah dia. Tetapi jika engkau mau menangkap aku, biarkanlah mereka itu." Apakah maksudnya adik-adik? Tuhan Yesus membiarkan dirinya ditangkap. Tetapi dia tidak mengizinkan murid-muridnya ditangkap oleh orang-orang itu. Apa yang kita bisa pelajari adik-adik di dalam petualangan kita kali ini? Kita belajar bahwa Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk orang-orang yang dikasihinya, agar orang-orang yang dikasihinya tidak jatuh ke tangan orang-orang berdosa. Itulah gambaran bahwa Tuhan Yesus akan menyerahkan dirinya agar kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak jatuh ke dalam kuasa dosa dan murka Allah. Yang kedua, adik-adik, kita belajar bahwa bukan karena kuat kuasa, perlengkapan senjata yang banyak, orang-orang yang banyak yang mampu menangkap Tuhan Yesus. Tetapi hanya karena kerelaan Tuhan Yesus saja, maka prajurit-prajurit itu bisa menangkap Tuhan Yesus. Ini mengajarkan bahwa hanya oleh kedaulatan Tuhan saja, maka orang-orang itu baru bisa menangkap Tuhan Yesus. Kalau Bapa di surga, kalau Tuhan tidak mengizinkan itu, maka tidak akan pernah terjadi. Harusnya ini boleh menguatkan kita, adik-adik. Di dalam hidup yang kita jalani, ada Allah yang berdaulat, Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang sungguh-sungguh mau berkorban agar kita boleh hidup berkemenangan. Di saat seperti itulah kita harusnya tenang. Karena Allah yang mengasihi kita itu Allah yang berdaulat. Kalau Dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, pasti hanyalah untuk kebaikan kita. Nah, adik-adik, kiranya petualangan kita kali ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau menganugerahkan keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh menjalani hidup kami dengan tenang, tidak gentar. Karena kami tahu Tuhan yang berdaulat adalah Allah yang mengasihi kami. Jika Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami, hanyalah untuk kebaikan kami, supaya kami dapat mempermuliakan Engkau. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang tahu berterima kasih, yang selalu bersyukur kepadamu di dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Heran ya, kalau orang diberitahu akan mengalami penderitaan, biasanya berusaha menghindar karena takut. Tapi Yesus malah bergegas keluar kota bersama-sama 11 muridnya ke seberang sungai Kidron. Kita semakin kagum karena Yesus menerima penderitaan itu sambil menyelesaikan pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Apa saja tugas Yesus? Mengajar, berdoa, dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penghapus dosa. Bagaimana pembagian tugasnya? Kristus berfungsi sebagai nabi ketika mengajar dan mempersembahkan dirinya sebagai imam. Namun setelah melewati semuanya, ia memasuki jabatan rajani. Oh, jadi Yesus adalah nabi, imam, dan raja yang memasuki kancah peperangan, bersenjatakan lengkap. Mari kita sama-sama jalankan panggilan dari Allah yang berdaulat untuk berperang dengan menerima pengajaran dan penghiburan dari Kristus. Melalui pembacaan Yohanes pasal 18 ayat 10 sampai dengan 17. Salam.